siang semuanya, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Di sini saya selaku driver sekaligus pemandu kalian. Kita akan berkeliling kebun raya sambil saya jelaskan. Pertama saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor didirikan pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Reinward. Beliau adalah ahli botanikal dari Jerman. Dan untuk Kebun Raya Bogor ini memiliki luas 87 hektar, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 13.000 koleksi tanaman dan pohon yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk kelompok pertama yang akan kita lewati di sebelah kiri ditanami oleh koleksinya dari pohon paku-pakuan atau pakis. Dan di depan lagi yang tinggi ini ada pohon eucalyptus alba atau pohon minyak kayu putih. Di mana untuk minyak kayu putihnya sendiri diambil dari daunnya melalui penyulingan. Dan kalau di sebelah kanan ini ditanami oleh koleksinya dari pandan duri atau pandan laut, yang biasa pandan ini digunakan untuk membuat anyaman seperti ini. Kita bikin video nggak pakai apa bisa ya? Pakai apa lah ya? Anyaman ini. Di depan lagi ini di sebelah kanan bawahnya ada taman akuatik atau tempat tinggalnya tanaman yang hidup di air. Seperti yang terlihat dari atas ini, di bawah itu ada koleksi dari pisang air, ada juga talas air, ada eceng gondok, ada teratai, dan masih banyak koleksinya di belakang sana. Oleh koleksi dari batang di atasnya di sebelah kanan kiri ditanami oleh koleksi dari pohon palem. Ngantuk alhamdulillah kami. Dan udah yang di sebelah kiri pohon yang ditopang oleh besi ini adalah pohon kurma. Tapi untuk kurmanya sendiri di sini tidak dapat berbuah dikarenakan perbedaan iklim atau cuaca. Oh, ini kurma. Di jembatan yang di bawahnya ada Sungai Ciliwung, sungai yang awalnya dari puncak dan akan berakhir atau bermuara di Jakarta nanti. Dan untuk sungainya akan kelihatan lebih jelas dari jembatan selanjutnya. Dan di sebelah kanan pohon yang besar-besar ini koleksinya dari pohon kapuk atau pohon randu. Dan untuk dua pohon di depan ini sebutannya randu kembar dengan usianya sudah 102 tahun. oh ini yang sama Taman di depan ini adalah taman utamanya, namanya Taman Astrid. Di atasnya ada restoran namanya Restorasa. Untuk Taman Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia, yaitu Ratu Astrid yang pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di sebelah kanannya ada danau yang ditanami oleh teratai raksasa asalnya dari Amazon. Dengan diameternya bisa mencapai 1,5 meter dan kuat menopang beban 3 hingga 7 kg teratainya sendiri. Kalau di sebelah kiri sini ada kedua abad atau monumen 200 tahun Kebun Raya Bogor pada tahun 2017 lalu. Untuk usianya saat ini sudah 205 tahun. Untuk koleksi pohon di depan di sebelah kanan kiri yang tinggi-tinggi adalah koleksinya dari pohon damar. Yang biasa kayu atau batangnya dimanfaatkan untuk membuat korek api, kalau getahnya biasa dimanfaatkan untuk membuat lilin. Jadi juga ada bangunan setengah bulat namanya adalah Ekodong. duduk sendiri. Ini ada koleksinya dari pohon baobab, asalnya dari Madagaskar, Afrika, atau sebutannya adalah pohon terbalik. Karena jika dilihat pohon itu akarnya seperti di atas dan juga batangnya seperti itu. Ini di atasnya. Di depan juga ini di sebelah kanannya ada pintu 3 Kebun Raya Bogor. Pintu keluar masuk, keluarnya menuju Jalan Pajajaran. Di sebelah kirinya ini ada geri anggrek atau rumah anggrek, di mana di dalamnya terdapat kurang lebih 500 jenis anggrek. Itu ada yang hasil pasangan, ada yang mutasi jaringan. Dan untuk geri anggrek ini ada jadwal tutupnya. Dia tutupnya hanya Senin dan Selasa saja. Jadi Rabu sampai Minggu dia buka. Untuk mulai dari depan sini sampai belakang sana ini kawasan untuk anggrek.
Wah, anggrek tuh. Di sebelah kiri ini ada laboratorium anggreknya. Kalau di sampingnya lagi ada 2 rumah kaca atau rumah anggrek yang baru. Gara-gara sini. Ya, Alga mau kemana? Pegangan. Mau lihat? Kita lihat di ini apa? Iya, sini sama. Di sebelah kiri di daerah Pagar Putih ini ada koleksinya dari tumbuhan obat-obatan. Tumbuhan. Dan juga di sebelah kanan ini ada koleksinya dari pohon kakao atau pohon coklat. Dan nanti lari-lari. Oh, itu tuh. Dan Raya Bogor. Apa kebun raya Bogornya? Ini kebun raya Bogor ini. Berupa di Harapan. Lanjut lagi untuk di depan di sebelah kanan sini ada Taman Garuda atau Taman Sujana Kasan, di mana tanaman yang di tengah tersebut yang berwarna ungu jika dilihat dari dalam sini atau dari atas dia bentuknya seperti burung Garuda. Contoh fotonya ada di papan hijau depan sini. Yang bawah, kalau yang atas itu patung Sujana Kasan, beliau adalah orang kedua yang menjabat sebagai direktur utama Kebun Raya Bogor. Dan kalau di depan di sebelah kiri sini ada buah yang menggelantung bentuknya seperti asam. Ini namanya adalah sosis Afrika. Dimana kalau dia bisa aslinya buah ini dia makanannya gajah dan juga jerapah. Oh, gajah. Sosis Afrika. Gajah makannya kayak asam. Kayak Di depan ini jembatannya namanya Surya Lebayung, baru terlihat jelas dari sini Sungai Ciliwung tadi. Oke, sungai deh. Oh, kayaknya. Kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor. Nanti di sebelah kanan di pertigaan depan itu ada 2 pohon yang besar. Dia itu sebutannya adalah pohon jodoh. Kenapa dia disebut pohon jodoh? Dikarenakan ini adalah 2 pohon yang berbeda jenis tetapi bisa hidup berdampingan. Untuk pohon sebelah kirinya pohon meranti atau diibaratkan sebagai prianya, dan yang sebelah kanan pohon araratu atau diibaratkan sebagai wanitanya. Dengan tahun tanam kedua pohon ini 1866. Nah, untuk mitosnya sendiri, kalau ada laki-laki dan perempuan itu kenalan atau foto di sini secara tidak sengaja, katanya akan berjodoh. Rabatak suruh kesini deh. Maka yang sebelah kiri yang dari yang sebelah kanan dari Malaysia. Rabatak. Gawi. Kemanan dah. Juga lagi pohon jodoh ini. Ini bukan pohon jodoh, itu pohon raksasa. Di sebelah kanan di daerah Pagar ini merupakan salah satu situs cagar budaya komplek Makom Kramat. Makomnya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Lalu ada juga Mbah Jura, Mbah Baul dan juga Solendang Galuh Pangkuan. Sebelah kiri juga ini ada jembatan gantung atau jembatan merah. Dan jembatan ini juga dulunya terkenal dengan mitosnya. Untuk mitosnya sendiri, kalau ada sepasang kekasih menyeberangi jembatan itu, katanya hubungannya akan putus. Akan apa hubungannya? Untuk jembatannya sendiri sekarang sudah ditutup karena sudah tua dan rapuh. Jadi di sebelah kanan pohon yang memiliki akar papan ini namanya pohon kenari babi. Dia asalnya dari Maluku. Dengan ciri khas pohon ini akarnya pipih seperti papan. Dengan tahun tanamnya 1855. Dengan fungsinya akarnya sendiri kalau di habitat aslinya dipakai untuk para babi berlindung dari para predatornya atau bersembunyi di sela-sela bumi. Apalagi ada papan warna hijau di daerah tebing, itu tempat mekarnya bunga bangkai raksasa atau Amorphaphilus titanum
di mana bunga bangkai sampai 4 tahun sekali dan terakhir mekar di tebing situ pada tahun 2020 lalu. Sebelah kirinya ada koleksinya dari pohon sagu dan juga sawit. Karena sawit di sini juga memiliki sejarah, yaitu sawit pertama yang ada di Asia Tenggara, dibawanya oleh Belanda dari Afrika. Dan untuk sawit di sini dulunya hanya ada 4 pohon yang bisa berbuah dan 4-empatnya dipindahkan. Ada yang ke Kalimantan dan ada juga ke negara bagian lain di bagian Asia Tenggara sana. Jadi bibitnya itu pertama ditanamnya di sini. Sebelah kanan atas ini ada pohon kayu ulin atau kayu besi, asalnya dari Kalimantan. Yang biasa kayu atau batangnya itu dimanfaatkan sebagai bantalan rel kereta api atau bahan baku pembuatan kapal. Dikarenakan kalau kayunya itu dia kena air terus menerus, dia makin kuat dan keras, bukan semakin rapuh. Di sebelah kiri ini ada koleksinya dari pohon pakis raksasa. Balon. Iya. Ada nggak? Di depan lagi di sebelah kiri atas pohon yang akarnya menjalar ini namanya pohon kayu raja atau kompasia, asalnya sama dari Kalimantan juga. Dimana kalau di habitat aslinya dia tingginya bisa mencapai 80 meter bahkan lebih, makanya dia disebut pohon kompas atau kompasia dikarenakan pucuk pohonnya bisa dilihat dari segala arah seperti fungsinya kompas penunjuk arah. Tapi kalau di sini dia nggak bisa tumbuh maksimal dikarenakan area untuk dia tumbuh terbatas. Di depan di sebelah kanan sini ada monumen, namanya adalah Monumen Lady Raffles. Ini adalah monumen untuk mengenang istri dari Thomas Raffles yang meninggal pada tahun 1814 dikarenakan penyakit malaria. Dan di belakangnya itu ada Danau Gunting dan juga Istana Bogor. Di sebelah kirinya ada Olive Store, tempat penjualan sebelas atau aksesoris dari kebun raya Bogor. Di depan lagi juga ini ada 2 bangunan peninggalan Belanda yang catnya putih ini. Kalau yang di sebelah kiri pertama ini merupakan salah satu laboratorium tertua yang ada di Indonesia dan masih berfungsi hingga saat ini. Namanya ada di atas itu, Trup Laboratorium, didirikan pada tahun 1884. Apa punya ya? Depan lagi namanya Wisma Tamu Nusa Indah atau biasa disebutnya adalah Hotel Melchior karena dulunya adalah tempat tinggalnya Dr. Melchior Trup, peneliti di laboratorium yang tadi. Kan di sebelah kanan kirinya ini ada koleksinya rotan yang menjalar keluar ini. Lagi di sebelah kanan ini adalah taman terakhir yang ada di sini, namanya Taman Teisman. Karena untuk Teisman sendiri, beliau adalah pendiri dari kebun raya Cibodas, sekaligus orang yang menemukan obat malaria, yaitu pohon kina. Tapi di sini nggak ada pohon kinanya, hanya ada foto penemunya, yaitu Johannes Elias Teisman, dan ada tubuh Teismannya di tengah sana yang warna coklat. Kan ini ada koleksi dari bambu, ada koleksinya dari bambu kuning atau bambu tropis.
tropis. Dan di depan lagi yang kecil-kecil juga ini biasanya bambu makanannya panda. Kalau di depan juga di sebelah kanan ini ada koleksi dari bambu hitam yang biasa bambunya ini dimanfaatkan untuk membuat angklung atau calung, alat musik tradisional dari Jawa Barat. Iya, mau kemana? Dan di depan yang di Perboden itu adalah gerbang belakang atau tampak belakang dari Istana Bogor. Mana Istana Bogor sendiri memiliki luas 28 hektar dan didirikannya pada tahun 1745. Cuman untuk kendaraan seperti ini nggak bisa melintas di jalannya, tapi kalau jalan kaki atau naik sepeda tembusnya ke tempat naik shuttle bus tadi. Lanjut lagi, di depan ini ada komplek makam Belanda. Di dalamnya ada 42 makam. Mereka adalah ahli botanikal atau pejabat Belanda yang rata-rata meninggalnya karena penyakit malaria. Dan untuk tubuh atau nisannya sendiri itu sebagai penanda, jadi semakin tinggi tubuhnya itu semakin tinggi juga jabatannya. Tapi sebenarnya itu nisannya hanya 37 sampai 38 saja, tapi dalam satu nisan atau dalam satu makam ada yang isinya 2 sampai 3 orang, jadi totalnya ada 42. Nanti lah. Ini Kalau di depan juga ini di sebelah kanan ada koleksi dari bambu raksasa, asalnya dari Burma Myanmar dengan tahun tanamnya 1928. Kalau di depan di sebelah kanan ini ada koleksinya dari bambu lemang atau bambu pembungkus lemang. Pohon di depan di sebelah kanan kiri yang tinggi-tinggi adalah koleksinya dari pohon Livistona atau pohon palem serdang dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi total luas kebun raya Bogor dan Istana Bogor ini jika digabungkan yaitu 115 hektar, 87 hektar kebun raya Bogor dan 28 hektar Istana Bogor. Di antara dua bangunan ini ada jalan belok kanan, di belakang itu ada Bank Biji dan juga Museum Zoologi. Kalau di Bank Biji bisa dilihat ada replika dari bunga bangkai raksasa. Kalau di Museum Zoologi itu tempat diawetkannya hewan-hewan, di mana terdapat kerangka paus biru. Paus birunya itu terdampar di pantai Pamengkut, Garut. Di box ini menggunakan kereta batu bara selama kurang lebih 44 hari. Untuk museumnya ada di sebelah kanan sini yang berwarna putih dan juga biru catnya. Kita kelilingi nggak ketemu, kita masih mantap. Baik, di depan ini kita telah sampai kembali ke shelter utama kita, tandanya tripnya telah selesai. Mohon dilihat lagi barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Hati-hati dalam langkah turun semuanya. Selamat siang, selamat berlibur. Terima kasih telah memakai shuttle bus.